Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Di kesempatan sore hari ini kita bisa ikut bersama dalam kajian online yang insya Allah akan membahas tentang sebuah cuplikan kisah perjalanan dakwah dan sekaligus jihad yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ke Bani Jazimah. Dan nanti kita juga akan mengambil pelajaran bagaimana peran seorang guru, yaitu Rasulullah SAW, dalam menyikapi kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan oleh murid beliau, yaitu sahabat Khalid ibn Walid. Serta nanti bagaimana Nabi SAW memberikan koreksi atas keputusan yang disampaikan oleh Khalid dengan beliau mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkaitan dengan pribadi Khalid ibn Walid, seperti yang kita tahu bahwa Walid radhiyallahu anhu lebih dikenal sebagai Saifun min suyufillah atau Saifullah al-Maslul, salah satu di antara pedang Allah yang terhunus. Dan keutamaan sebagai pedang Allah yang terhunus, hampir setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid hanya ada dua kemungkinan, antara menang atau pasukan itu selamat. Bahkan sampai di antara Panglima Romawi mengakui akan hal itu. Sehingga ada sebuah dialog sederhana yang pernah disampaikan oleh salah seorang Panglima Romawi. Di antara kisah yang masyhur adalah kisah beliau Khalid bin Walid dengan Jurjah. Ketika Jurjah menemui Khalid pada saat peristiwa perang Yarmuk, Jurjah mengatakan kepada Khalid, "Ya Khalid, asdiqni, hal anzalallahu ala nabiyyikum sayfan minas sama' fa'atakahu fala tusilluhu ala qaumin illa hazamtahum." Wahai Khalid, jujurlah kepadaku, apakah Allah pernah menurunkan kepada nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebuah pedang dari langit, lalu beliau memberikannya kepadamu sehingga engkau tidaklah menghunuskan pedang itu pada satu kaum, melainkan pasti engkau akan kalahkan mereka. Jadi sampai orang musyrikin, orang-orang kafir, termasuk orang dalam peristiwa perang Yarmuk, di situ kaum muslimin melawan orang Nasrani. Sampai orang Nasrani itu punya anggapan jangan-jangan Khalid itu pernah dikasih pedang oleh Rasulullah SAW yang turun dari langit, yang kemudian pedang itu setiap kali dihunuskan pasti akan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Sampai ada berita seperti itu di kalangan orang-orang Nasrani. Saking seringnya adanya informasi bahwasanya beliau menjadi pemimpin perang pasti akan menang. Khalid ibn Walid menjawab, tidak pernah ada demikian. Kemudian Khalid mengajaknya untuk masuk Islam, lalu Jurjah pun masuk Islam dan berperang melawan kaum muslimin atau berperang bersama kaum muslimin. Dan kita tahu dalam agama kita tidak ada cerita seperti orang-orang masa silam yang dialami oleh orang Indonesia, ya. Ada pedang naga puspa atau pedang apalagi? Atau pedang A, pedang B, ilmu kanuragan A, ilmu kanuragan B, tidak ada. Para sahabat tidak dibekali oleh Nabi SAW, berupa bekal ilmu kanuragan atau senjata kesaktian atau apalagi misalnya kemampuan untuk bisa terbang atau yang lainnya. Namun para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dibekali oleh Nabi SAW berupa iman. Bekal mereka adalah iman. Iman dan tawakal kepada Allah yang sangat tinggi, sehingga bekal itulah
Dengan bekal itulah mereka berani untuk menghadapi resiko yang besar dalam hidup. Termasuk diantaranya adalah resiko ketika mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan Khalid ibn Walid, walaupun beliau memiliki keutamaan yang tinggi dalam masalah perjuangan beliau di medan jihad, namun Khalid bukanlah seorang ulama mujtahid, bukanlah orang yang dalam masalah ilmu agama lebih senior dibandingkan yang lain, sehingga jarang kita jumpai ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Khalid ibn Walid. Tidak sebagaimana Ibnu Abbas yang lebih menonjol dalam bidang ilmu, atau sahabat Abdullah bin Umar yang lebih menonjol dalam bidang ilmu. Demikian pula beberapa sahabat yang lain yang punya banyak hadis. Dan Khalid ini masuk Islam di tahun 8 Hijriah. Khalid bin Walid Ibnul Al-Walid bin Al-Mughirah. Khalid Ibnul Walid Ibnul Mughirah. Khalid bin Walid masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Di tahun 8 Hijriah. Artinya beliau masuk Islam belakangan dibandingkan dengan sahabat yang lain. Pernah satu ketika Khalid ini ditanya oleh seseorang, "Kenapa kamu baru masuk Islam belakangan? Kemana saja kamu ini? Semua sudah pada masuk Islam, kenapa baru kamu masuk Islam? Baru belakangan ini kamu masuk Islam." Kemudian Khalid menyampaikan, "Fina rijalun kana ukuluhum mithlul jibal." Di tengah kami itu ada beberapa orang yang kami anggap akal mereka itu seperti gunung. Maksudnya adalah orang-orang yang dianggap lebih cerdas dibandingkan Nabi Muhammad SAW, lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih kaya dari sisi materi dan seterusnya. Sehingga Khalid menyangka bahasanya, ngapain saya harus ikut Muhammad? Orang-orang cerdas ternyata tidak ikut bersama dengan barisan Muhammad, tidak menjadi pengikut Muhammad. Demikianlah salah satu di antara ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Terkadang orang itu terkesima dengan gelar, oh ini adalah profesor, ini doktor, sampai membuat mereka terhalangi untuk masuk Islam, terhalangi untuk menerima hidayah, sehingga bertahan dalam kekufuran. Ada sebagian orang yang dia tidak mau masuk Islam, padahal bukti-bukti kebenaran Islam sudah ada di hadapannya. Karena dia merasa negara-negara maju seperti Eropa, Amerika, kemudian Jepang, bahkan termasuk Cina, mereka bukan pemeluk agama Islam. Padahal itu adalah negara-negara maju. Teknologinya lebih canggih, secara kemampuan dalam masalah sains mereka lebih maju. Sementara negara-negara Islam tidak lebih maju dibandingkan mereka dalam masalah teknologi maupun sains. Sehingga mereka menganggap bahwasanya harusnya didukung dengan teknologi. Dan ini sebenarnya anggapan yang keliru. Kebenaran itu seharusnya berimbang dengan kemajuan teknologi. Dan ini sebenarnya termasuk di antara prinsip yang salah, karena nggak ada hubungannya antara kebenaran dengan kemajuan teknologi. Seharusnya sains dan teknologi itu mengimbangi keberpihakan kebenaran. Maka di mana kebenaran itu berkembang, seharusnya disitulah sains dan teknologi juga harus berkembang. Namun prinsip seperti ini kita tidak sepakat, jelas salah. Kok bisa, Pak? Anggaplah kemajuan teknologi ini berkembang karena kemampuan logika seseorang dalam menciptakan hal yang baru dalam hidupnya. Cuman yang namanya kebenaran agama ini datang dari wahyu. Datang dari wahyu.
Sedangkan kemajuan teknologi ini datang dari akal. Orang menggunakan akalnya, lalu dia bisa berinovasi, membuat hal-hal yang baru yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita bicara kebenaran agama, ini sumbernya wahyu, bukan akal. Sebab agama tidak diserahkan oleh Allah ke akal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan agama ini dalam bentuk paket yang kemudian tinggal diamalkan oleh para hamba. Baik. Oleh karena itu kalau ada sebagian orang yang beranggapan bahwasanya seharusnya kebenaran agama itu berbanding lurus dengan kemajuan teknologi, kemajuan olah pikir yang lebih cerdas dan seterusnya, ini enggak benar. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Salah satu di antara dialog antara Nabi Nuh alaihissalam dengan umatnya. Umatnya Nabi Nuh itu menuduh pengikut Nabi Nuh sebagai manusia yang akalnya rendahan. Kita bisa lihat di sini di surat Hud ayat 27. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi. Berkatalah para pemuka orang-orang kafir min qaumihi dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Ma naraka illa basyaran mithlana. Menurut kami wahai Nuh, kamu itu hanyalah manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka ittaba'aka, dan menurut kami orang-orang yang mengikutimu illal ladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, hanyalah orang-orang yang aradhiluna, orang-orang rendahan di antara kami, badiyar ra'yi, yang akalnya cupet. Sampai disebut akalnya cupet, maksudnya gimana Pak? Oh, mereka bilang gampang percaya, sehingga Nabi Nuh bilang apa langsung ditelan mentah-mentah, gampang percaya. Dan memang itulah bahasa iman. Ketika Allah berfirman A, berfirman B, bagi para hamba yang dia punya iman, dia hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sebab kita berbicara dengan bahasa iman. Nah, dan umatnya Nabi Nuh yang kafir mengatakan, wah ini orang yang badiyar ra'yi kayak gini, orang yang cupet akalnya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin, dan kami menganggap kalian tidak punya kelebihan dibandingkan kami, bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami meyakini kalian ini adalah para pendusta. Masya Allah. Sampai mereka menuduh Nabi Nuh sebagai pendusta. Padahal Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kebenaran. Baik. Jadi kita mendapatkan pelajaran dari masuk Islamnya Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, di mana beliau masuk Islam itu telat, dan ketika ada orang yang mempertanyakan kepada Khalid, kemana saja kamu selama ini? Kenapa kamu telat masuk Islam? Bukankah kebenaran itu demikian nyata di hadapan matamu? Khalid malah bilang, fina rijalun kana uquluhum mithlul jibal. Di tengah kami itu ada beberapa orang yang dulu kami anggap akalnya itu seperti gunung. Mereka itu orang-orang yang hebat. Ya, mungkin kalau bahasa kita ya kayak tadi. Mereka itu adalah para profesor, para doktor, para pemegang sains, teknologi, dan seterusnya. Tayyib. Itu sedikit tentang biografi Khalid ibn Walid. Dan tadi kita menyebutkan bahwasanya gelarnya Khalid, gelar sahabat Khalid ibn Walid adalah Saifullah, Saifun min suyufillah, pedangnya Allah, pedang Allah yang terhunus. Namun beliau tidak lebih menonjol dibandingkan sahabat yang lain dalam masalah keilmuan. Dan masing-masing sahabat mereka aneka kelebihan yang berbeda, kelebihan yang beragam. Masing-masing sahabat punya aneka kelebihan yang beragam. Khalid punya kelebihan dari sisi masalah perang, pintar ngatur strategi perang,
kemudian ketika perang umumnya menang, lalu sifat pemberani dan seterusnya. Tapi beliau tidak lebih menonjol dibandingkan sahabat yang lain dalam masalah keilmuan. Sehingga kita tidak menjumpai ada hadis an Khalid bin Walid. Hadis dari Khalid bin Walid jarang sekali ada hadis seperti itu. Tidak lebih banyak dibandingkan Ibnu Abbas atau Ibnu Umar atau Aisyah radhiyallahu anha atau Jabir bin Abdullah dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan beberapa kelebihan para sahabat beliau. Beliau pernah bersabda, "Arhamun nas bi ummati Abu Bakar." Coba kita bacakan hadis ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Abu Ya'la dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Arfa'u ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi dinillahi Umar, wa asdaquhum haya'an Utsman, wa aqdahum Ali." Umatku yang paling kasih sayang kepada sesama umatku adalah Abu Bakar. Yang paling disiplin dalam masalah agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Dan yang paling pintar memutuskan perkara adalah Ali. Wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Yang paling pintar dalam masalah faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa aqra'uhum Ubay. Yang paling pintar dalam masalah bacaan Quran adalah Ubay. Wa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'ad ibn Jabal. Yang paling tahu tentang halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ada 6 kelebihan yang disebutkan dalam hadis ini, yang itu ada pada beberapa sahabat. Yang paling kasih sayang adalah Abu Bakar. Yang paling disiplin dalam masalah agama adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling pintar memutuskan adalah Ali. Yang paling pintar dalam masalah ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit. Yang paling pintar dalam masalah bacaan Quran adalah Ubay. Dan yang paling tahu halal haram adalah Mu'ad bin Jabal. Baik. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ketahuilah bahwasanya setiap umat itu punya amin, orang kepercayaan. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Khalid saifun min suyufillah. Sehingga Rasulullah SAW melihat bahwasanya para sahabatnya itu tidak satu potensi. Mereka punya beragam potensi. Di sini ada sahabat punya aneka kelebihan dan potensi yang beragam. Ada kelebihannya adalah paling penyayang. Kemudian ada kelebihan yang lain, paling disiplin. Lalu kelebihan yang lain, paling pemalu. Pemalu yang terpuji, itulah Utsman. Ada kelebihan yang lain, paling pandai memutuskan perkara. Memutuskan perkara. Dan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ada yang dia punya kelebihan paling pandai ilmu faraid, Zaid bin Thabit. Kemudian ada yang punya kelebihan paling pandai qiraah, bacaan Al-Quran. Ada yang paling paham halal haram, itulah Mu'ad bin Jabal. Baik, masing-masing diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Dan Khalid ada di mana? Khalid adalah pedang Allah. Ini sahabat Khalid. Namun dalam masalah halal haram, Khalid tidak lebih unggul dibandingkan Mu'ad bin Jabal. Dalam masalah qiraah, di sini yang berprestasi adalah Ubay. Dalam masalah ilmu faraid, ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit. Dalam masalah memutuskan perkara, ini Ali bin Abi Thalib.
orang yang sangat pemalu itu adalah Utsman bin Affan. Yang paling disiplin dalam masalah agama itulah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang paling penyayang, khalifah yang pertama, manusia terbaik setelah Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya. Sekarang kita baca penyerangan Khalid ke Bani Jadhimah. Setelah peristiwa Fathu Mekah, Nabi SAW mengirim beberapa pasukan kecil, namanya Sariyah, untuk mengajak kabilah-kabilah di sekitar kota Mekah agar mereka masuk Islam, tanpa ada perintah untuk memerangi mereka. Perintahnya adalah mengajak kabilah-kabilah tadi untuk masuk Islam tanpa ada perintah untuk memerangi mereka. Salah satunya adalah ekspedisi dakwah yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ke wilayah Tihamah, bagian bawah, dengan misi dakwah bukan perang. Dan di antara yang didatangi adalah Bani Jadhimah. Wilayah Tihamah itu kemana, Pak? Wilayah timurnya Mekah, yang isinya perbukitan. Sudah? Dan di situ ada sebuah perkampungan namanya Bani Jadhimah. Khalid bersama beberapa kabilah dari Arab, di antaranya adalah Bani Sulaim bin Mansur, kemudian Bani Mudlij bin Murrah, dan yang lainnya, untuk mendatangi Bani Jadhimah. Nah, begitu mereka tiba di Bani Jadhimah, ketika mereka melihat kedatangan pasukan, mereka langsung mengambil senjata. Bani Jadhimah langsung bersiap dan siaga untuk perang, dan mereka langsung mengambil senjata. Maka Khalid mengatakan, Da'us silah, letakkan senjata kalian. Fa innan nasa qad aslamu, karena semuanya sudah masuk Islam. Berani melawan dengan menggunakan senjata, kalian akan digerutuk dengan pasukan yang lebih banyak. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, sebagian ahli dari Bani Jadhimah, di antara orang dari Bani Jadhimah, mereka menceritakan, saat Khalid menyuruh mereka meletakkan senjata, ada seorang lelaki bernama Jahdam memperingatkan kaumnya, Wailakum ya Bani Jadhimah, celakalah kalian wahai Bani Jadhimah, innahu Khalidun wallahi, demi Allah yang mimpin ini adalah Khalid, ma ba'da wad'is silah illal isar, nanti kalau kalian letakkan senjata kalian, maka semua kalian akan dijadikan tawanan. Wa ma ba'dal isar illa darbul a'naq, dan nanti kalau kita sudah jadi tawanan, kita akan dipenggal kepalanya. Wallahi la ad'u silahi abada, demi Allah aku tidak akan letakkan senjataku selamanya. Aku tidak akan menyerah. Kalian jangan menyerah. Kalaupun kalian menyerah, kalian tetap mati. Sehingga pilihannya adalah melawan, apapun hasilnya. Karena mau melawan maupun menyerah, akan tetap terjadi pertumpahan darah. Ini yang disampaikan oleh Jahdam. Sehingga Jahdam mengambil prinsip tidak mau menyerah. Karena Jahdam kalaupun mati, ya mati dalam perlawanan. Namun kaumnya menegur Jahdam, dan kaumnya mengatakan, apakah kau ingin menyebabkan darah kita tertumpah? Orang-orang sudah masuk Islam, mereka sudah meletakkan senjata, dan peperangan sudah berhenti, dan orang-orang sudah merasa aman. Jadi kalau tetap kita akan melawan, kita akan berhadapan dengan pasukan yang besar. Dan perlu diingat, ketika kota Mekah sudah ditaklukkan, musuh terbesar kaum muslimin sudah tidak ada. Karena waktu itu musuh terbesar kaum muslimin adalah kota Mekah. Begitu kota Mekah sudah ditaklukkan, orang musyrikin Quraisy, mereka sudah masuk Islam dan sudah menyerah, maka sudah tidak ada lagi musuh besar bagi kaum muslimin. Dan mereka terus membujuk Jahdam hingga ia pun menyerahkan senjatanya, dan akhirnya seluruh Bani Jadhimah
meletakkan senjata karena ucapan Khalid bin Walid. Sehingga pilihannya ada dua. Letakkan senjata kalian, menyerahlah, dan mereka akan diberi jaminan keamanan. Akan tetapi, ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi. Kabilah tersebut tidak bisa mengungkapkan Islamnya dengan tegas. Tidak mau menyatakan dengan tegas, kami masuk Islam. Dan saat mereka sudah meletakkan senjata, memang mereka sudah menyerah, meletakkan senjata, tapi mereka belum menyatakan masuk Islam. Maka Khalid memerintahkan mereka untuk diikat, sehingga mereka dijadikan tawanan. Dalam sebagian riwayat dari Abu Amr al-Madani, ketika Khalid mendatangi mereka, mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat, tapi mereka mengucapkan kalimat ini. Sobakna, sobakna. Sobakna, sobakna. Kami jadi sobi'ah, kami jadi sobi'ah. Sebuah ungkapan yang Khalid salah artikan sebagai penghinaan. Padahal maksud mereka adalah masuk Islam. Baik, kita coba lihat dulu. Sehingga sebagian di antara mereka dibunuh oleh Khalid. Apa alasannya? Ada orang yang berusaha untuk membela keputusan Khalid ini dengan mengatakan bahwa Khalid bin Walid, beliau tidak memulai peperangan. Beliau datang ke sana dengan menyampaikan ultimatum agar mereka menyerah, meletakkan senjatanya dan tidak melawan. Sampai Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, salah satu sahabat yang membersamainya, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk memerangi mereka karena enggan menyatakan masuk Islam. Jadi Khalid dapat info dari Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, dan waktu itu kan Khalid bersama para sahabat. Dalam pasukan Khalid itu ada Abdullah bin Umar, ada Salim maula Abi Hudzaifah, ada Abdullah bin Hudzafah. Nah, Abdullah bin Hudzafah ini menyampaikan pesan bahwa Rasulullah SAW menyuruh untuk memerangi mereka karena enggan untuk menyatakan Islam. Dan yang kedua adalah riwayat Abu Amr al-Madani ini, bahwa saat mereka diminta untuk mengucapkan kalimat syahadat, mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Mereka mengucapkan sobakna, sobakna. Sobakna itu jadi sobi'ah. Jadi penganut sobi'ah. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, was-sobi'in. Was-sobi'in. Ada kata as-sobi'in yang bisa kita jumpai di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang beberapa orang yang mereka dijamin masuk surga. Di antaranya adalah as-sabiin. Di surat Al-Baqarah ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah. Sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, siapapun di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Rabb mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada sedih. Nah, siapakah as-sabiin itu? Sabiin atau sabiun, ya, atau as-sabi'ah adalah penganut agama atau ajaran yang bukan agama masyarakatnya. Penganut ajaran atau agama yang bukan ajaran masyarakatnya.
sehingga dia beda sendiri dengan ajaran masyarakatnya. Sehingga misalnya masyarakatnya menganut ajaran penyembah berhala, tapi dia beda sendiri. Dia nggak ikut penyembah berhala. Dia punya ajaran agama sendiri. Nah, orang seperti itu oleh masyarakat Arab disebut sobi'ah. Jamaknya sobi'un atau sobi'in. Nabi Muhammad SAW disebut as-sabi'ah karena beliau ketika itu dianggap beda sendiri, tidak mengikuti ajaran masyarakatnya. Baik. Nah, kita lihat di sini. Kalimat ini, yaitu kalimat soba'na di awal masa Islam sering dipakai oleh orang Quraisy untuk menghina kaum muslimin yang dianggap murtad dari agama nenek moyang mereka. Dianggap murtad dari agama nenek moyang mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW disebut Sabi'ah. Ya, Nabi Muhammad SAW dijuluki orang musyrik dengan sebutan apa? Sabi'ah. Sehingga ketika beliau mengajarkan Islam, kok beda dengan ajaran nenek moyang? Maka beliau digelari Sabi'ah. Ini digunakan oleh orang Quraisy untuk menghina kaum muslimin yang dianggap murtad dari agama nenek moyangnya. Nah, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ketika mereka mengatakan soba'na, tafsirkan ucapan itu dan dengan tafsir yang keliru. Beliau mengira mereka mengejek Islam. Lalu beliau memerangi mereka karena disuruh mengucapkan syahadat malah mengucapkan soba'na. Dan sebenarnya maksud mereka soba'na itu, kami sudah tinggalkan ajaran nenek moyang dan kami akan mengikuti ajaran kalian. Tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang kami. Tapi Khalid salah paham. Sebagian dibunuh dan sebagian ditawan, bahkan ia memerintahkan membunuh para tawanan. Nah, saat para tawanan itu sudah dibawa oleh kaum muslimin, lalu Khalid perintahkan untuk membunuh tawanan tadi. Sebagian sahabat tidak setuju dan menolak perintah tersebut. Karena mereka menganggap bahwasanya Bani Jazimah ini sudah masuk Islam. Sehingga mereka enggak mau untuk membunuhnya. Baik. Dan inilah awal mula kesalahan ijtihad yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi Nabi SAW. Pertama, kita mau melihat mimpi Nabi SAW. Diawali dari mimpi beliau. Disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi SAW pernah bermimpi seakan-akan beliau memakan sepotong makanan manis, namanya hais. Dan hais itu makanan kesukaan Nabi SAW. Dalam mimpi itu Rasulullah SAW makan hais. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, sehingga gak bisa ditelan. Lalu Ali bin Abi Thalib memasukkan tangannya, rekan yang ganjel tadi. Itu mimpinya. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan mimpi itu. Dan beliau menyampaikan, "Ya Rasulullah, hadhihi sariyatun min sarayaka tab'atsuha." Ya Rasulullah, pasukan yang Anda kirim, fayatika minha ba'du ma tuhib. Dia membawa hasil yang Anda sukai. Wa yakunu fi ba'diha i'tirad. Tapi ada masalah yang mengganggu Anda di sisi yang lain. Fatab'atsu Aliyan fayusahiluhu. Lalu Anda mengutus Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali inilah yang bertugas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Fatab'atsu Aliyan fayusahiluhu. Kemudian Anda mengutus Ali dan Ali yang menyelesaikan masalah tersebut. Masya Allah. Baik. Ini mimpi Nabi SAW. Jadi mimpi itu menggambarkan Nabi SAW suka makan hais. Saat beliau makan hais, ternyata ada yang nyangkut. Lalu dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, takwil mimpinya adalah ada sesuatu yang menggembirakan Nabi SAW.
Nah, di saat mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, ternyata ada masalah. Lalu Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikannya. Nah, dari situlah Nabi SAW ketika mendengar berita tadi, beliau mengambil sikap. Pertama adalah beliau mengangkat tangan seraya berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma inni abra'u ilaika mimma san'a Khalid bin Walid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Sehingga pertama beliau menyatakan, aku tidak ikut terlibat. Aku lepas tangan dari kesalahan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Dan itu dinyatakan di depan umum untuk menegaskan bahwasanya sikapnya Khalid ini salah. Perbuatan yang dilakukan oleh Khalid ini salah. Disebutkan pula bahwa seorang lelaki dari Bani Jadhimah berhasil melarikan diri dan melaporkan Nabi SAW. Maka beliau pun bertanya, adakah di antara pasukan yang mengingkari perbuatan Khalid? Orang yang dari Bani Jadhimah ini mengatakan, benar ya Rasulullah, ada. Ada dua orang. Pertama, seorang lelaki berkulit putih bertubuh sedang. Yang kedua, seorang lelaki tinggi besar. Radhiyallahu anhu yang tahu peristiwa itu, beliau mengatakan, Ammal awwal ya Rasulullah, fabni Abdullah. Dua orang yang mengingatkan sikapnya Khalid. Karena Khalid membuat keputusan membantai orang-orang Bani Jadhimah, padahal mereka sudah menyatakan menyerah dan masuk Islam. Nah, yang mengingatkan itu yang pertama adalah anakku, yaitu Abdullah bin Umar. Dan yang kedua, wa ammal akharu fasalimun maula Abi Hudzaifah. Orang yang kedua adalah Salim maula Abi Hudzaifah, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Namun Khalid ketika diingatkan itu tetap melanjutkan rencananya. Lalu Rasulullah SAW setelah mendengarkan berita ini, beliau melakukan upaya penyelesaian. Ya, mau digimanakan lagi, ini sudah terlanjur. Sehingga yang lebih beliau pikirkan adalah bagaimana menyelesaikannya. Maka Rasulullah SAW mengambil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan beliau menyampaikan kepada Ali, ya Ali, ukhruj ila haula'il qaum. Wahai Ali, sekarang kau berangkat, temui mereka. Fandur fi amrihim. Lalu perhatikan kondisi mereka. Waj'al amral jahiliyah tahta qadamaik. Dan jadikan perkara jahiliyah semuanya dihapuskan, taruh di bawah kakimu. Hapuskan semua perkara jahiliyah. Masya Allah. Pesannya pesan umum, tapi Ali bisa memahami dengan baik. Sehingga berangkat ke sana, nanti kalau ada perkara-perkara jahiliyah hapuskan. Ali pun berangkat dengan membawa sejumlah harta yang diberikan Nabi SAW. Lalu beliau membayar diat ganti rugi untuk semua nyawa yang hilang, darah yang tertumpah, dan harta mereka yang dirampas. Untuk semua nyawa yang hilang, darah yang tertumpah, kemudian harta yang dirusak dan yang dirampas oleh pasukan kaum muslimin. Bahkan Ali sampai membayar ganti rugi untuk wadah air yang digunakan untuk minum anjing mereka. Ini ada wadah yang rusak, oleh Ali diganti. Masya Allah. Setelah Ali bin Abi Thalib memastikan tidak ada lagi yang belum terbayarkan, ternyata masih ada sisa harta yang dibawa oleh Ali. Maka beliau menawarkan kepada mereka, masyarakat Bani Jadhimah, jika masih ada hak darah atau hak harta yang belum kalian terima, sebutkanlah. Nanti akan kami selesaikan. Mereka menjawab, sudah tidak ada lagi. Ali pun memberikan sisa harta itu kepada mereka sambil berkata, fa inni u'tikum hadhil baqiyah min hadzal mal. Ini masih ada sisa harta. Jadi Ali berangkat
dibekali oleh Nabi SAW berupa beberapa harta. Bentuknya apa Pak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Bisa jadi dinar, uang emas, atau kepingan dirham, kepingan perak. Dan dipakai untuk nebus tadi keluarga-keluarga yang mungkin suaminya dibunuh, bantai anaknya, ada yang bapaknya dibantai, dibayar sama Ali. Ini sebagai ganti diat, ganti kompensasi karena keluarganya telah dibunuh oleh Khalid. Fa inni u'tikum hadhil baqiyah. Sampai setelah semuanya diberesin, ternyata masih ada harta sisa. Itu pun oleh Ali dikasihkan semuanya. Ihtiyatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'lamu wa la ta'lamun. Serahkan ini kepada kalian sebagai langkah antisipasi, bentuk kehati-hatian atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kalian mengetahuinya maupun tidak. Mimma ya'lamu wa la ta'lamun. Yang beliau tahu dan kalian tidak tahu. Akhirnya diserahkan semuanya. Masya Allah. Dan itu menutup potensi terjadinya sikap tidak terima dan seterusnya. Dan inilah koreksi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Maka kalau tadi Nabi SAW menyebut Ali sebagai waqdahu ummati waqdahum aliyun, umatku yang paling pandai dalam memutuskan perkara adalah Ali. Salah satu contohnya bisa kita lihat dalam kejadian ini. Baik. Selanjutnya, setelah Ali kembali kepada Nabi SAW, Ali menceritakan semuanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, asabta wa ahsanta. Sikapmu benar. Sikapmu sudah benar. Kemudian beliau berdiri menghadap kiblat dengan tangannya diangkat tinggi dan 3 kali kepada Allah. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid bin Walid. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid bin Walid. Dibaca sebanyak 3 kali. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Artinya Nabi SAW tidak ikut campur, tidak berlepas tangan dari kesalahan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Karena Nabi SAW tidak perintahkan Khalid untuk membunuh. Cuman di sini kita nanti akan bisa lihat apa yang dilakukan oleh Khalid. Kesalahan Khalid dalam hal ini adalah hasil ijtihad. Berawal dari hasil ijtihad. Khalid berijtihad. Dan kesalahannya itu bentuknya apa, Pak? Membunuh orang. Membunuh muslim. Sampai pada titik menghilangkan nyawa orang muslim yang dia sudah menyerah dan sudah menyatakan masuk Islam. Sekarang kita akan lihat beberapa pelajaran dari cara sang guru, yaitu Nabi SAW, dalam menyelesaikan masalah ini. Nabi SAW menangani masalah ini dengan penuh kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, menolak tindakan Khalid. Nabi SAW menyatakan tidak setuju apa yang dilakukan oleh Khalid itu salah. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Khalid. Beliau menegur sikap terburu-buru Khalid yang tidak memastikan maksud ucapan mereka terlebih dahulu. Beliau menegur tidak memastikan maksud ucapan Khalid, maksud ucapan mereka terlebih dahulu. Jadi kenapa kau buru-buru sampai membantai mereka? Begitu mereka mengatakan sobakna, kemudian langsung dibantai. Padahal seharusnya ditanya dulu apa maksudnya sobakna. Kalau mereka mengatakan sobakna itu untuk masuk Islam, ya seharusnya darah mereka terlindungi.
Kemudian yang kedua, Nabi SAW menegaskan di depan umum, menyatakan secara terbuka bahwa beliau berlepas diri dari perbuatan tersebut, sampai beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni abra'u ilaika mimma son'a Khalid. Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu terhadap apa yang dilakukan oleh Khalid. Hal ini agar semua orang tahu bahwa tindakan itu salah, tindakan itu keliru. Beliau tidak menutup-nutupi kesalahan meskipun pelakunya sahabat besar. Apalagi ini berurusan dengan nyawa. Ini akan sangat berbeda ya. Dengan nuansa, ya boleh kita sebut nuansa politik di tempat kita. Jika yang salah itu satu partai dengan orang besar di pusat misalnya, akan berbeda sikapnya jika yang salah bukan orang yang satu partai. Karena dia kader partai dibela. Karena dia kader misalnya orang dekat dibela. Padahal jelas salah. Itu kalau di tempat kita. Nah, kenal prinsip seperti itu, dan demikianlah kepemimpinan kaum muslimin yang sejati. Tidak kenal prinsip seperti itu. Salah dianggap salah walaupun pelakunya adalah orang dekat, walaupun pelakunya adalah kader partai, walaupun pelakunya adalah kerabat sendiri. Karena menutup kesalahan justru bisa membuat kesalahan itu terulang. Nah, ini penting. Menutup kesalahan akan bisa membuat kesalahan itu terulang. Masya Allah. Oleh karena itu misalnya di lembaga pendidikan atau di tempat manapun, ternyata yang berbuat salah itu adalah kerabatnya pemilik lembaga pendidikan atau orang dekat pemilik perusahaan. Ya seharusnya tetap disikapi salah dan dinyatakan salah. Masalah nanti akan ada pengampunan, kemudian pemberi toleransi dan seterusnya, itu belakangan. Tapi tetap divonis salah. Selanjutnya, Nabi SAW tidak memberi hukuman kepada Khalid karena beliau dianggap beristihad walaupun hasilnya keliru. Ada beberapa alasan yang bisa menjadi latar belakang kesalahannya. Jadi kenapa Khalid ini diakui ijtihadnya? Alasan yang pertama adalah Khalid tersinggung karena mereka enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggan untuk tegas menyatakan masuk Islam, sehingga Khalid mengira itu adalah bentuk penolakan. Yang kedua, Khalid tidak bermaksud melanggar perintah Nabi SAW. Namun Khalid ketika itu merasa karena mereka tidak mau masuk Islam, ya sudah, pilihannya adalah perang. Sehingga beliau tidak bermaksud melanggar perintah Nabi SAW. Perintah Nabi itu dakwai mereka jangan diperangi jika mereka mau masuk Islam. Nah, Khalid berpikir kalau mereka nggak masuk Islam kan berarti boleh diperangi. Kesalahan ini mirip seperti yang pernah dilakukan oleh Usamah bin Zaid yang pernah membunuh seseorang setelah orang itu mengucapkan kalimat syahadat. Coba kita buka ceritanya ya, tentang Usamah bin Zaid. Hala syaqaqta. Baik. Di sini ada satu riwayat yang menceritakan tentang pengalaman yang dialami oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini orang yang dijuluki Hibbun Nabi SAW, sahabat kesayangan Nabi SAW. Beliau bercerita, Ba'athana Rasulullah SAW ila Khuraqah min Juhaina. Rasulullah SAW pernah mengutus kami bersama pasukan untuk menghadapi Bani Khuraqah, termasuk Bani Juhaina.
Fa sabbahnal qaum. Lalu kami berhasil mengalahkan Bani Juhaina tadi. Fa hazamnahum, kami serang di waktu pagi dan kami berhasil mengalahkan mereka. Wa lahiqtu ana wa rajulun minal ansar. Rajulan minhum. Lalu aku dengan seorang sahabat dari Ansor, sebut saja namanya A, mengejar salah seseorang dari Bani Juhainah tadi. Jadi di sini Usama dan si A, ya. Ini ngejar orang dari Bani Juhainah. Sampai akhirnya dia terpojok. Kita lihat di sini ceritanya. Falamma ghashinahu, sampai akhirnya kami berhasil menangkap dia. Qala, tiba-tiba orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Begitu dia terpojok, berhasil untuk ditangkap, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Fakaffa anhul ansar. Fakaffa anhul ansari. Lalu orang Ansar tadi mundur. Sudah tidak lagi mengejar karena sudah mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang dilakukan oleh Usama? Fata'antuhu birumhi hatta qataltuhu. Tapi aku tetap menusukkan tombakku ke arah orang tadi sampai aku berhasil membunuhnya. Sehingga sudah dikejar dengan dua orang bersama. Ketika mau ketangkap, dia mengucapkan la ilaha illallah, si A tadi mundur. Usama tetap maju dan dia tusukkan tombaknya ke arah orang tadi sampai berhasil membunuhnya. Falamma qadimna, ketika kami tiba di Madinah, balagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Berita itu pun sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW emosi. Faqala li, Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Usama, ya Usama, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usama, benar kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la. Qultu, kemudian Usama menjawab, ya Rasulullah, innama kana muta'awwidzan. Ya Rasulullah, dia ucapkan itu tujuannya hanya untuk melindungi dirinya. Bukan karena pengen masuk Islam. Tujuannya hanya untuk melindungi dirinya. Aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan, benar kau telah membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Fama zala yukarriruha alayya. Kata Usama, beliau terus mengulangi kalimat-kalimat ini. Fama zala yukarriruha alayya. Nabi SAW terus mengulangi kalimat ini. Aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Kau membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kau bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Diulangi terus. Hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla. Sampai aku membayangkan, andaikan aku belum masuk Islam. Andaikan aku belum masuk Islam di hari itu. Maksudnya gimana? Kalau ketika itu beliau belum masuk Islam, maka Nabi SAW tidak akan memperlakukan seperti ini. Karena perbuatan orang kafir kepada orang lain, begitu dia masuk Islam tidak diakui. Sehingga andaikan hari ini saya belum masuk Islam, kemudian saya melakukan pembunuhan tadi, setelah itu saya masuk Islam, maka ketika saya masuk Islam, saya tidak akan dimarahi. Karena perbuatan itu saya lakukan sebelum saya masuk Islam. Sampai Usama membayangkan seperti itu. Karena dimarahi oleh Rasulullah SAW. Aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Aqtalta ba'da ma qala la ilaha illallah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Usama bin Zaid. Dalam riwayat yang lain ya, Usama bin Zaid ketika ditanya oleh Nabi SAW, pada waktu beliau berhasil membunuh tadi,
man laka bi la ilaha illallah yaumal qiyamah. Wahai Khalid, wahai Usama, apa yang akan kau lakukan dengan la ilaha illallah? Sementara dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fakultu, maka Usama mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha makhafatas silah. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah karena takut senjata. Qala, Nabi SAW mengatakan, afala syaqaqta an qalbi. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Hatta ta'lama min ajli dzalika qalaha amla. Sehingga kamu tahu kalau dia mengucapkan la ilaha illallah adalah tujuannya untuk itu. Dari mana kamu tahu? Apa kau sudah membelah dadanya dan kau lihat isi hatinya bahwa ternyata orang ini mengucapkan itu tujuannya adalah hanya karena takut pedang, takut dibunuh, bukan untuk masuk Islam. Masya Allah, sampai seperti itu ya. Nabi SAW marah kepada Usama bin Zaid karena orang tadi sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap dibunuh oleh Usama. Dan Usama beralasan, wah dia kan cuma karena menghindar saja, takut pedang. Apa kau sudah membelah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya? Diulangi lagi, man laka bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Nanti besok di hari kiamat gimana kau akan dituntut karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Fama zala yaquluha. Dan Nabi SAW terus mengucapkan itu sampai Usama itu ketakutan. Dimarahi oleh Rasulullah SAW. Hatta wadittu anni lam uslim illa yauma idzin. Sampai aku merasa andaikan saya belum masuk Islam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Baik. Intinya di sini apa yang dilakukan oleh Usama? Apa yang dilakukan oleh Usama Khalid terhadap suku Jadzimah ini semuanya adalah ijtihad yang salah sampai terjadi pembunuhan. Oleh karena itu tetap disalahkan walaupun pelakunya orang dekatnya Nabi SAW. Yang kedua, tidak dihukum. Sehingga tidak ada qisas. Tidak ada qisas. Udah? Lalu yang ketiga, status kesalahan itu ditanggung negara. Makanya yang bayar diat dalam peristiwa itu adalah Nabi SAW, negara. Dititipkan ke Ali dan Ali yang bayari. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya alasan yang lain. Para sahabat yang lebih dulu masuk Islam seperti Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Umar memahami maksud ucapan Bani Jadzimah. Tapi Khalid yang masih baru masuk Islam, lebih berhati-hati dan menuntut pernyataan tegas. Sehingga kalau tidak mengatakan syahadat nggak bisa. Begitu mereka mengatakan sobakna, tetap dibunuh. Kemudian alasan yang lain, sebagian sahabat menerima mereka sebagai tawanan. Hal ini bisa menjadi alasan bahwa keislaman mereka belum jelas. Sehingga saat Khalid memerintahkan agar mengikat mereka, sahabat menerima itu. Berarti mereka adalah tawanan. Kalau mereka muslim, gak boleh ditawan. Dalam beberapa riwayat bahwa Bani Jadzimah tampil dengan persenjataan yang lengkap, seolah siap untuk perang, sehingga menimbulkan keraguan akan keislaman mereka. Sehingga karena di sini ada syubhat itu ada aneka alasan-alasan yang membuat ketidakjelasan, maka perbuatan Khalid tapi dimaafkan. Selanjutnya Nabi SAW setelah itu juga tetap memberikan amanah kepada Khalid. Kesalahan ini tidak membuat Nabi SAW mencabut peran Khalid sebagai panglima.
Khalid memang bukan terkenal ahli hadis atau ahli fikih, tapi beliau adalah jenderal besar yang gagah berani dan keahliannya di bidang perang. Keahlian beliau bukan di bidang hadis. Nabi SAW tetap mengangkatnya sebagai pemimpin beberapa pasukan yang dikirim ekspedisi-ekspedisi seperti Ukaidir Dumma, kemudian ke Yaman sebelum Haji Wada, dan ke Bani Harith bin Ka'ab di Najran. Dalam ekspedisi terakhir ini mereka masuk Islam tanpa perlawanan. Suku Najran yang dulu beragama Nasrani. Khalid bin Walid terus berjuang hingga banyak wilayah besar seperti Romawi, Persia ditaklukkan melalui kepemimpinannya. Perang Yarmuk itu terjadi di masa Abu Bakar. Perang Yarmuk ini di masa Abu Bakar. Dan waktu itu yang menjadi pemimpin Khalid bin Walid. Lalu Abu Bakar meninggal dan perang Yarmuk masih berkelanjutan. Kemudian digantikan Umar, lalu Umar menunjuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Baik. Dan disitulah kemudian terjadi pertemuan tadi. Ada salah satu di antara panglima orang Nasrani yang sampai merasa kayaknya Khalid ini kok punya pedang yang turun dari langit. Sehingga ketika pedang itu dibawa pasti akan menimbulkan atau akan menang ya pasukan kaum muslimin. Tapi ternyata tidak. Nah. Lalu di sini ada satu cuplikan terakhir ya. Perselisihan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf serta teguran Nabi SAW untuk Khalid. Abu Ishaq meriwayatkan ketika Jahdam, salah satu dari Bani Jadhimah, melihat apa yang dilakukan oleh Khalid terhadap kaumnya, setelah mereka meletakkan senjata, ia berkata, "Wahai Bani Jadhimah, sia-sialah. Aku sudah memperingatkan kalian dari apa yang akhirnya kalian alami." Sehingga mereka tetap dibunuh oleh Khalid, padahal mereka sudah menyerah. Disebutkan juga bahwa terjadi perselisihan antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf mengenai peristiwa itu. Abdurrahman mengatakan kepada Khalid, "Alimtu bi amril jahiliyah fil Islam. Amilta bi amril jahiliyah fil Islam." Wahai Khalid, engkau telah melakukan perkara jahiliyah dalam Islam. Orang sudah masuk Islam, kenapa malah dibunuh? Itu perkara jahiliyah dalam Islam. Amilta di sini ya, lebih tepatnya. Nah. Lalu Khalid menjawab, "Aku hanya menuntut balas untuk kematian ayahmu." Kata Abdurrahman, "Kadzabta. Bohong kamu. Qad qatalta qatil abi. Qad qataltu qatil abi, walakinnaka sa'arta bi ammika Al-Faqih ibn al-Mughirah." Kamu bohong. Aku sendiri telah membunuh yang membunuh ayahku. Tapi engkau menuntut balas untuk kematian pamanmu, yaitu Al-Faqih bin Mughirah. Akhirnya terjadi ketegangan sampai Khalid mencela Abdurrahman bin Auf. Ya. Sampai Khalid itu menghina Abdurrahman bin Auf. Ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi." Jangan kau menghina sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasiba. Kalau kau berinfak emas segede Uhud, pahalamu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabatku, walaupun cuman satu mud begini ya, atau setengah mud. Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, dan ini menunjukkan keutamaan sahabat-sahabat dekat Nabi SAW. Kita infak dalam jumlah banyak tidak akan bisa mengimbangi infaknya para sahabat walaupun cuma satu mud. Baik. Sekarang kita lihat pelajaran dari kisah. Kisah ini menunjukkan bagaimana madrasah kenabian mendidik generasi sahabat. Nabi SAW tidak pernah membiarkan kesalahan, tetapi juga tidak menghancurkan semangat orang yang bersalah. Masya Allah.
Beliau tidak membenarkan kesalahan, tapi tidak menghancurkan semangat orang yang bersalah. Apalagi jika kesalahannya karena ijtihad. Yang kedua, Islam sangat membutuhkan dai dan pejuang yang ikhlas, yang berilmu, punya visi, terampil membangun dan membimbing, serta siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan mereka tetap berpijak dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan ada satu pelajaran yang lain. Ketika ada orang punya kekurangan, kemudian dia dijadikan sebagai pemimpin, maka sebaiknya dia diberi partner untuk menutupi kekurangan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ada kekurangan dari sisi Khalid, maka beliau kasih partner Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita baca ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman yang tergabung dalam Majelis Taklim Pogi Jaya atau Majelis Taklim Pogi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pak Nasir masih mute suaranya. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Saya kira sore hari ini kita sudah mendengarkan satu tausiah yang mungkin jarang kita dengar tuh. Bagaimana Nabi memberikan apresiasi kepada para sahabatnya yang walaupun baru masuk Islam, tapi dia diberikan satu amanah tugas, kemudian dia harus ada satu kesalahan yang menjadikan satu kebijakan selanjutnya bahwa harus didampingi seorang sahabat lain yang lebih berpengalaman. Dan itu terjadi pada zaman sekarang juga. Masih ada waktu seperempat jam untuk tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, bisa langsung kepada Ustadz. Ibu Putri barangkali? Saya dulu. Ya, silakan. Oh ya, silakan boleh. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya tadi tentang ijtihad ya Ustadz. Tadi kan ijtihad sahabat yang salah gitu ya Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah syarat ulama atau umat Islam yang boleh melakukan ijtihad? Apakah ada syarat-syarat ijtihad tertentu Ustadz? Jazakallah khairan Ustadz. Baik, apakah ada syarat dalam berijtihad? Jawabannya tentu ya. Dan berijtihad itu beragam, tergantung dari kasus yang mau diselesaikan. Contoh sederhana dalam berijtihad adalah memberikan jawaban untuk masalah yang ada di masyarakat. Misalnya ijtihad tentang kasus muamalah A, kasus muamalah B, kasus muamalah C, dan seterusnya. Anda misalnya bersinggungan dengan kasus misalnya kasus BPJS atau kasus tindakan tertentu dalam ilmu kedokteran. Ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Misalnya orang pengen tahu apa hukum bayi tabung. Baik, ketika Anda tanyakan itu kepada seseorang, terus dia beristihad, apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang ini untuk bisa beristihad? Ya tentu saja dia harus memahami ilmunya. Ilmu apa Pak? Satu, ilmu tentang kasus. Sehingga proses bayi tabung itu kayak apa? Bagaimana sampai bisa terjadi bayi tabung? Yang kedua, ilmu tentang ilmu syar'inya. Ilmu tentang syariat. Seperti apa batasan-batasan yang harus diketahui agar dia bisa memberikan jawaban berkaitan dengan hukum bayi tabung. Lalu syaratnya apa saja bayi tabung yang boleh dan kondisi seperti apa bayi tabung yang dilarang. Orang kalau bisa mengenali ini semuanya, maka
berijtihad, memenuhi ketentuan berijtihad. Dan ketika memenuhi ketentuan berijtihad, maka dia boleh berijtihad. Kalau dia nggak ngerti, misalnya latar belakangnya apa yang berijtihad ini, tukang herbal, nggak ngerti tentang hukum syar'i, nggak bisa baca kitab, referensi ulama dia nggak bisa baca. Tapi semuanya pakai logika ngawur, gini ya, tidak bisa kita terima untuk disebut berijtihad. Karena itu ketika dia salah, maka tetap kita sebut salah. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, al-qudatu thalatha. Hakim itu ada 3. Ithnani finnar wa wahidun fil jannah. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Lalu beliau mengatakan, coba kita bukakan hadisnya. Fa amma man qadha bil ilmi. Al-qudatu thalatha. Saya coba cantumkan hadisnya ya. Nabi SAW pernah bersabda, al-qudatu thalatha. Hakim itu ada 3. Ithnani finnar, 2 masuk neraka, wa wahidun fil jannah, 1 masuk surga. Seperti apa yang masuk surga? Rajulun alimal haqqa, orang yang punya ilmu tentang kebenaran, faqadha bihi, lalu dia putuskan sesuai dengan ilmunya, fahuwa fil jannah, maka dia masuk surga. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin, yang kedua, orang yang membuat keputusan terhadap perkara manusia ala jahlin, dengan cara bodoh, enggak punya ilmu, fahuwa finnar, maka dia masuk neraka. Sehingga dia enggak ngerti, enggak tahu, tapi nyoba memutuskan, nyoba memberi fatwa, menyatakan, padahal dia enggak punya ilmu, maka dia masuk neraka. Wa rajulun jara fil hukmi, dan orang yang dolim dalam menetapkan hukum, fahuwa finnar, yang ketiga ini juga di neraka. Dia tahu kebenaran, tapi dia putuskan tidak sesuai dengan kebenaran. Baik. Laqulna innal qadi idza ijtahada fahuwa fil jannah. Maka seorang qadi ketika dia beristihad dan dia punya syarat istihad, maka masuk surga. Ada satu kasus pasien, ya. Maka dokter ketika mengambil keputusan, dalam hal ini ada 3. 1, dokter yang mengambil keputusan berdasarkan ilmu. Dia tahu ini penyakitnya kayak gini, tindakan yang seharusnya saya berikan seperti ini. Ini dokter, dia dibenarkan. Kalaupun ternyata pasiennya nggak sembuh, Pak, bahkan menimbulkan kematian, dia tidak disalahkan, karena dia memberikan tindakan sesuai dengan keahliannya, punya wewenang di sana. Yang kedua, seorang dokter yang nggak tahu apa-apa, tapi asal-asalan memutuskan. Anggaplah misalnya spesialis obgyn, tapi dia membuat keputusan untuk kasus jantung, padahal dia nggak ngerti tentang itu, bermasalah akhirnya, maka dia disalahkan. Ada sebaliknya yang ketiga, dokter yang tahu, tapi dia memberikan tindakan bertentangan dengan pengetahuannya. Saya tahu kalau tindakan yang tepat itu A, tapi dia malah kasih C. Loh, kenapa kok kamu malah kasih tindakan C? Ya, lebih menguntungkan bagi saya. Nah, kalau seperti ini dokter dolim namanya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Jazakallahu khairan. Siapa selanjutnya mau bertanya? Silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Baik, Allah yuhayyi. Afwan Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Khalid bin Walid karena kesalahannya. Afwan Ustaz, jika saat sekarang ini kita melihat ada entahlah guru, sahabat atau siapapun itu, mungkin dia ilmunya lebih tinggi dan lebih faqih dari kita. Mungkin karena beliau terfitnah oleh pasangan, entah lain-lainnya, tersambar subhat dan lain-lainnya. Adabnya bagaimana Ustadz? Kalau orang yang
tidak berilmu seperti ana, atau karena banyak juga di sosial media itu dengan bahasa-bahasa yang sedikit menurut ana tidak pantas gitu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua Ustadz, afwan Ustadz, di luar afwan Ustadz, untuk temanya sendiri, apakah benar kisahnya Ustadz ketika Khalid bin Walid itu akan meninggal dunia, beliau menyesalkan Ustadz kematiannya hanya diranjang, dan beliau menangis Ustadz karena merasa pengennya mati syahid gitu Ustadz. Jadi dia merasa sebagai seorang pengecut gitu Ustadz. Apakah itu kisah yang sahih Ustadz, sehingga sahabat-sahabatnya menghibur dengan panggilannya Aba Sulaiman gitu Ustadz, bahwa janganlah kau bersedih karena engkau adalah pedang Allah yang terhunus, dan tidak mungkin pedang Allah itu dikalahkan gitu Ustadz. Apakah narasi seperti itu tepat Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, mungkin saya sarankan tidak ikut terlibat, insya Allah itu lebih baik. Ya. Tidak ikut terlibat, insya Allah itu lebih baik. Kita menjaga lisan dan tulisan kita, termasuk pendengaran kita dari itu semuanya. Semoga tidak ada yang menuntut kita kelak di yaumil qiyamah. Karena mungkin berkaitan dengan masalah penilaian itu sudah sudah final. Artinya semua orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, berikutnya kan bukan lagi penilaian, tapi caci maki. Dan kalau itu caci maki, tentu akan ada pengaruh dan konsekuensi. Ada menilai, ada caci maki, itu dua hal yang berbeda. Maka saya kira kita bersihkan tangan kita, lisan kita dari yang seperti ini. Pada waktu Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan tuduhan dari orang-orang munafik berkaitan dengan kasus zina, Nabi SAW tanya kepada Zainab bintul Jahsh. Dan kita tahu bahwasanya antara Aisyah dengan Zainab ini gak akur. Karena para istri Nabi SAW itu kan ada dua kubu ya. Kubu Aisyah dan kubu Zainab. Rasulullah SAW tanya sama Zainab, menurut kamu bagaimana? Subhanallah. Walaupun Zainab mungkin kurang begitu nyaman dengan Aisyah, tapi ketika dalam masalah ini, apa Zainab bilang? Ya Rasulullah, inni ahmi sam'i wa basari wa lisani. Ya Allah, ya Rasulullah, aku menjaga kebersihan telinga, pendengaran, dan lisanku. Aku gak mau komentar sama sekali. Aku gak mau dengar hiruk pikuk berita-berita itu. Aku gak mau juga memberikan komentar apapun. Dan sikap ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Tayyib. Oleh karena itu dalam hal ini kami hanya bisa sarankan kalau kita sudah mengetahui kondisinya, ya sudahlah, sudah selesai sampai di situ saja. Masalah berikutnya adalah orang jadi tinggal caci maki saja. Kita tinggalkan itu, karena yang namanya caci maki tentu akan ada konsekuensinya kelak di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam. Selanjutnya mengenai kejadian bahwasanya Khalid ketika menjelang wafatnya itu beliau menyesal. Wallahu a'lam, saya tidak tahu itu riwayat siapa, tapi itu ma'ruf. Dan beliau mengatakan qala inda mautihi, menjelang wafatnya Khalid. Ini pernah disampaikan oleh Syekh Nabil bin Ali Al-Audi. Beliau mengatakan qala inda mautihi, waktu Khalid itu mau mati, beliau mengatakan laqad hadartu kadza wa kadza ma'rakatan wa ma fi jismi mautinu shibrin illa wa fihi darbatun bisayfin aw tu'natun birumhin aw rumyatun bisahmin.
wa anda amutu ala firashi kama yamutul ba'ir falanamat a'yunul jubuna. Aku sudah ikut berbagai macam perang dengan jumlah sekian perang. Di badanku ini tidak ada satupun wilayah di badanku ini yang sejarak 1 jengkal atau melebihi jarak 1 jengkal, kecuali di situ ada bekas luka, sabetan pedang, kemudian tusukan tombak atau kena panah. Sehingga badannya Khalid itu mungkin kalau bahasa kita ya penuh dengan keloid. Bapak bisa lihat ya, bekas sayatan operasi. Wanita yang dioperasi sesar. Berapa lama keloidnya hilang? Mungkin gak pernah hilang, Pak. Itu abadi. Sampai mati keloid itu di bawah. Luka-luka orang yang patah tulang kemudian operasi, keloidnya itu permanen sampai mati. Bisa Anda bayangkan berapa jumlah keloid yang ada pada badannya sahabat, sehingga tubuh sahabat itu penuh dengan bekas luka. Badan kita kan halus mulus ya. Lelaki zaman sekarang itu halus mulus. Badannya tidak ada keloid, badannya tidak ada luka. Adanya tato, Pak. Bukan luka. Badannya sahabat mungkin di tangan ini penuh dengan luka, ini luka, ini luka. Orang sekarang badannya bersih. Masya Allah. Sehingga beliau mengatakan tidak ada satupun wilayah di badanku yang selebar 1 jengkal kecuali di situ ada bekas sayatan pedang, ada bekas tusukan tombak, kena panah. Dan sekarang aku mati di atas firash, ala firashi, di atas kasur, di atas ranjang. Kama yamutul ba'ir, kayak matinya onta. Maka mataku tidak bisa tenang. Masya Allah. Jadi apakah betul beliau menyesali itu? Kalau berdasarkan keterangan ini betul. Tapi di sini beliau tidak menyebutkan riwayat. Syekh Nabil tidak menyebutkan riwayat. Ini riwayat siapa? Wallahu alam. Tapi disebutkan dalam keterangan Al-Bidayah wan Nihayah. Keterangan Al-Bidayah wan Nihayah Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menyebutkan yang semisal, bahwa Khalid bin Walid menjelang wafatnya beliau menyesali karena ketika meninggal beliau meninggal di ranjang, bukan meninggal di medan perang. Wallahu alam. Dan itu disebutkan oleh Al-Waqidi. Kalau di sini dinyatakan oleh Al-Waqidi. Wa qad rawa Al-Waqidi dengan sanadnya dari Abdurrahman bin Abi Zinad dari ayahnya, ketika Khalid mau mati beliau menangis. Dan beliau mengatakan laqad hadartu kadza wa kadza zahfan. Aku sudah ikut terlibat dalam sekian perang. Wa ma fi jasadi shibrun illa wa fihi darbatun bisayfin au ta'natun birumhin. Di badanku ini tidak ada satupun bagian yang selebar 1 jengkal kecuali ada sayatan pedang, tusukan tombak, kena panah. Wa ana amutu ala firashi, tapi aku mati di atas ranjang. Hatfa anfi kama yamut. Betapa bodohnya aku, ini kayak matinya onta. Wallahu alam. Mengenai keabsahannya saya nggak tahu, tapi ini ma'ruf disebutkan oleh para ulama. Nah, Afwan Ustadz, boleh satu lagi Ustadz, agak urgent Ustadz, untuk sholat gerhana nanti malam, bolehkah munfarid Ustadz? Dari keterangan Syekh Albani kalau tidak ada jamaah sholat gerhananya munfarid. Oh, nah, Ustadz. Tapi yang saya tahu namanya apa istilahnya? Gerhana nanti malam itu namanya apa? Gerhana bulan Ustadz. Bukan, katanya bulannya cuma berwarna merah tapi tidak tertutup. Apa namanya? Gak ada yang tahu. Blood moon Ustadz. Blood moon. Nah, blood moon ya, blood moon. Jadi infonya bulannya itu tidak tertutup. Bulannya hanya berwarna merah. Infonya saya nggak tahu ya. Cuman intinya kalau memang bulannya tidak tertutup, tidak termakan ya, tapi utuh, bulat, sehingga tidak menampakkan ada yang tertutupi, maka berarti bukan gerhana yang dianjurkan untuk melaksanakan sholat gerhana.
Wallahu a'lam. Oh, na'am Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz, fi amanillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sore ini waktu sudah menunjukkan jam 17:16, jadi sudah lewat waktu kelihatannya ya. Mungkin kita tambahkan satu boleh Pak Dokter? Ada siapa? Satu lagi ada yang resen. Oh silakan ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, untuk koreksi sedikit mungkin atau Ana yang ini ya, untuk yang gerhana bulan tadi dari BMKG-nya total, Ustaz? Total ya? Ya. Baik. Dari BMKG-nya, Ustaz. Ya, sebelumnya Afan Ustaz ingin bertanya, ini mungkin di luar materi, Ustaz. Pendek saja. Sekarang kan lagi rame, lagi gaungnya Maulid Nabi. Jadi kita ada di komunitas, di situ ada yang sunnah, ada yang umum gitu loh. Tapi ada beberapa masjid yang mengundang kita untuk hadir di Maulid Nabi. Intinya undangan itu untuk secara keseluruhan. Nah, itu artinya kan amanah yang disampaikan ke kita untuk disampaikan lagi ke komunitas itu gitu loh, halayak ramai. Namun Ana berpikir walaupun ini amanah, tapi ini mengundang hal yang tidak hak gitu. Sehingga Ana mengambil keputusan tidak menyampaikan amanah tersebut. Bagaimana mohon pencerahannya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Kita mengakui kenyataan bahwa posisi perayaan Maulid Nabi, kalau Maulid Nabinya sallallahu alaihi wasallam itu jelas ya, hari kelahiran Nabi SAW. Tapi apakah perlu dirayakan? Nah, dalam hal ini kan ada dua pendapat, dan kenyataan di lapangan ada dua pendapat, antara yang menganjurkan perayaan dan ada yang mengatakan tidak perlu perayaan. Pertama, kita sepakat bahwa Maulid Nabi SAW, perayaan Maulid Nabi SAW baru ada di abad 4 Hijriah. Ada yang menyebutkan 3 Hijriah, ada yang menyebutkan 4 Hijriah. Sehingga sebelum itu tidak pernah ada. Di zaman sahabat tidak pernah ada, di zaman tabi'in tidak pernah ada, tabi'in tidak pernah ada. Bahkan di zaman Imam Syafi'i hidup di awal abad 3 Hijriah, akhir dari abad 2. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. Di zaman Imam Bukhari 256 Hijriah belum ada. Baru setelah itu baru ada Maulid. Sehingga 4 madhab dulunya nggak pernah nemu Maulid. Anda mau sebut imam siapapun, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, nggak pernah mereka menemukan kasus Maulid karena belum ada ketika itu. Jadi satu kesimpulan, sesuatu yang belum pernah ada di tengah kaum muslimin di masa silam, berarti itu bukan bagian dari ajaran agama. Bukan bagian dari ajaran agama. Kalau bagian dari ajaran agama, tidak mungkin dulu tidak ada, sekarang ada, itu tidak mungkin. Sehingga semua sepakat bahwasanya Maulid itu ada belakangan. Cuman begini, apakah boleh dirayakan ataukah tidak? Nah, makanya dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau memang kita sepakat dulu tidak ada, apakah sekarang boleh dirayakan? Ada dua pendapat dalam hal ini. Tapi saya sendiri berkesimpulan bahwa alasan para ulama yang tidak merayakan Maulid lebih kuat daripada alasan para ulama yang membolehkan merayakan Maulid. Itu kesimpulan pribadi saya. Oleh karena itu, jika Anda berada pada posisi saya mengambil pendapat yang tidak merayakan Maulid, ya berarti konsekuensinya nanti ada banyak turunan. Saya tidak ikut terlibat, tidak ada dalam undangan, dan seterusnya. Karena itu ketika Anda tidak menyebarkan undangan itu dan Anda mengambil pendapat tidak turut merayakan Maulid, ya insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair, Ustadz dan para jamaah sekalian. Sayang waktu telah lewat sehingga kita harus menghentikan acara pengajian Bukit Jaya ini. Baiklah, kita tutup pengajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ustadz di mana nih tinggalnya? Recording stopped. Di? Oh, Jogja ya, Jogja. Iya. Mudah-mudahan. Iya, monggo.